Jadi kita masuk ke variabilitas. Pertama, ada yang pelajaran namanya jangkauan interkuartil dan deviasi kuartil. Jangkauan angka terbesar dan angka terkecil. Ini jangkauan yaitu ada data penjualan, tenaga penjual Bandung Cirebon, disusun mana yang terbesar, mana yang terkecil. Di mana interkuartil merupakan selisih dari Q3 dikurang Q1. Untuk menghitung Q1 di sini ada rumusnya N kurang 1 N tambah 1 per 4. Jadi kalau kita tahu kuartil berasal dari kata kuart, artinya seperempat. Jadi semua dibagi 4. Nah, kuartil pertama adalah 90.000 tambah 100.000 kali 110.000 dikurang 90.000. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada tadi rumusnya N tambah 1 dibagi 4. Jadi di sini kita ketahui N-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 atau 7 ini ya. Nih kita lihat tuh 4, 6. Tapi kok ya 6 tambah 1 7 bagi 4 1,75. Berarti letak dari kuartil pertama adalah ini 1 ya. Ini penjualannya udah disusun ya di sekitar sini. Di sekitar sini. Ya, berarti dia larinya mendekati 2. Nah, kuartil pertama yang di bawah letaknya nih ditambah atasnya dikurang yang di bawah 110. Ini dari sini 90 kemari dikali 0,75. Itu berasal dari ini ya 0,75. Tadi kan dia dapatnya 1,75. Berarti yang satunya adalah ke atas sini 0,75 lah letaknya. Dapatlah, kita hitung di sini. (110 kurang 90) sama dengan kali 0,75 15. Ini tadi nolnya 110 kali 1000 kali nolnya 3, dapatlah 15.000. Nah, kita lihat, coba ya kita ulang dulu. Ini ada yang menyalah nih. 110 kurang 90.000 kali
15 tambah. Ini kan ditambah di sini 90.000. 150.000. Maka kuartil pertama, jadi yang dalam kita belajar yang namanya kuartil ini rumus ya, rumusnya ini ya, Q1 kuartil 1 sama dengan N tambah 1 dibagi 4. Ini artinya mencari letak. Nah, bedakan dengan mencari nilai kuartil 1. Mencari nilai kuartil 1 harus dihitung. Ya, harus dihitung. Contohnya tadi seperti itu. Jadi N tambah 1, N-nya sama dengan 6, tambah 1, 7 dibagi 4, dapatlah 1,75. Jadi kalau ini kebetulan datanya sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oh, belum diurutkan ini ya, belum diurutkan. Jadi kita cari di sini yang nomor 1 inilah. 0,75 berarti letak kuartil 1 sedikit mendekati si Biantoro ini. Maka rumusnya yang di bawah tambah yang di atas dikurang yang di bawah kali selisih letak kuartil. Ini yang 1 selisihnya 0,75. Nah, sekarang kita coba mencari kuartil yang ketiga. Ya, seperti kita ketahui tadi N. Jadi kalau Q3. Nah, Q3. Ya, Q3 sama dengan N tambah 1 dibagi 4. Maka dapat kita adalah 6 tambah 1, 6 tambah 1, 7. 7 bagi, oh bukan, karena Q3 dia 3N ya, 3N. Ini kita lihat ya, dia bukan lagi. Nah, karena dia Q3 3N tambah 1 dibagi 4. 4. Maka dapat kita sama dengan 3 kali 6 18 ditambah 1 19 dibagi 4 sama dengan, dapatlah dia 5,25. Nah, kita lihat 5,25 dia ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Oke, kita coba ya, mungkin bukunya yang salah, kita coba. 3N tambah 1 bagi 4, 4,75 ya. Oke, berarti bukunya yang salah ya. 3N, 3-nya 3 kali 6 18 19 ya. Berarti 4,75. Dari sini bisa kita lihat 1 2 3 4, berarti antara Boni dan si Enro. Kalau kita tarik garis, disinilah dia letak. Ingat, ini hanya mencari letak, bukan mencari nilai. Nah, kita lihat rumusnya tadi, berarti
bawah ya, kita lihat bawahnya 140 ya, 140 dikali ditambah atas kurang bawah 160 kurang 140 dikali letaknya 0,75 dibagi, ada bagi nggak tadi? Ada ya. Oh nggak ada ya, nggak ada tadi dibagi ya. Nah ini kemari dapatnya 20 kali 0,75 berapa ya, kita cari ya. Ini kalau berarti 20 kali 0,75 sama dengan 15. Ini kan dikali, ada nolnya 3 tadi, 15.000 ditambah di bawah tadi 140.000, dapatlah kok banyak. Oh kok dikali, kita ulang. 20 kali 0,75 15 baru dikali 1000. Nih ditambah bawah tadi 140. Kok jadi, oh masih dikali ya tadi ya. 20 kali 0,75 sama dengan, baru tambah aja langsung ya, tambah 140 sama dengan, baru kali 1000 ya 155. Nah coba kita periksa nilai, tadi nilainya adalah, ingat nilai Q3 sama dengan 15500. Nah coba kita periksa nilai ini apakah bisa masuk di antara celah-celah ini. Bisa? Bisa, berarti jawaban kita benar. Nah ini Q3 Q. Jadi sekarang kalau dihitung, disuruh interkuartil, yang kita tahu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1, sehingga dapat kita ini adalah 15500 dikurangi dengan berapa tadi? 100.500, maka dapat kita interkuartilnya adalah sama dengan 50.000. Nah itulah mencari interkuartil. Jadi yang pasti harus diingat bahwa yang ada rumusnya itu hanya mencari letak, bukan nilai. Ya, yang pertama kalau kuartil-kuartil nilai letak dulu dicari, baru dicari nilai yang ada di letak, baru dibuktikan. Kalau umpamanya nilai sudah kita cari, ternyata ini hasil hitungannya 165,00, kita masukkan kemari, letaknya tidak pas, berarti hitungan kita salah ya. Oke. Nah kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Ini nggak usah. Nah ada lagi yang namanya deviasi kuartil. Deviasi kuartil mengukur adanya deviasi ya, atau yang variabilitas data
dengan menentukan rata-rata hitung interkuartilnya. Kalau tadi Q deviasi kuartil, Q ini terbalik lagi, maklum buku gratisan ya. Deviasi kuartil adalah Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Nah ya, ini kan masa dibikinnya Q1 kurang Q3, salah itu ya. Kalau Q1 dikurang Q3 pasti hasilnya negatif ya, nggak mungkin. Jadi deviasi kuartil itu Q3 tadi dikurangi Q1 bagi 2, itulah mencari deviasi kuartil. Nah sekarang mencari deviasi rata-rata. Mencari deviasi rata-rata, kita lihat, ini kadang-kadang rumusnya salah, nggak apa-apa. Sigma XI, nah ada tanda garis seperti ini. Ini artinya nilai absolut. Artinya nilai absolut adalah berapapun hasilnya tidak mengenal angka negatif. Ya itulah nilai absolut. Berarti XI dikurangi rata-rata X dibagi N. Nah kita lihat datanya, deviasi rata-ratanya nanti dulu kita cari. Kita lihat contoh berikut ini. Hitunglah deviasi rata-rata nilai penjualan di kedua kota tersebut. Nah, pertama tentunya dari rumus ada ditulis X bar. X bar itu artinya apa? Rata-rata populasi. Kalau N kecil, rata-rata sampel. Jadi dibedakan. Nah, kalau dia mencari rata-rata populasi, berarti yang diambil dari semuanya. Nah, X1 dikurang rata-rata X, berarti yang harus kita lakukan adalah menghitung dulu rata-ratanya. 90 tambah 1110 tambah 220 tambah 140 tambah 160 tambah 180 sama dengan 900 kali 1000. Nah, oh kok tambah tadi ya, 900 dikali 1000. 900.000 dibagi 6. Nah, 150.000. Nah, inilah rata-rata atau X bar. Berarti cara kita mencari tentu untuk kota Bandung, deviasi rata-rata penjualan kita peroleh sebagai berikut. Nah, ini kita lihat. Bisa kita coba tadi berapa nilainya? 150.000. Nah, di sini kita masukkan saja nilainya. Ada kata sigma, lambang sigma di sini, berarti semua. Kok bisa hilang ini? Wait. Ya, ini agak sedikit mengulah PDF-nya ya, entah kenapa ini, karena bajakan mungkin ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat nih, biasa ya. Pertama yang harus kita di sini adalah satu-satu harus dihitung. Yang ini dulu
dikurangi dengan rata-rata. Ini kurangi rata-rata. Ini dikurangi rata-rata. Ini dikurangi ini. Sampai dia menjadi totalnya berapa ya. Nah, kita lihat, kita coba kerjakan. Nah, di sini. Nah, udah dihitung dia. Dapatnya. Kenapa dapat dia ya, dapatnya pas. Berarti pertama 90.000 dikurangi 150.000. Berapa? Berapa? Iya, ini kan masih nyari rata-rata tadi. Nah, dari sini. Nah, di sini rata-rata 90 kurang dapat 60, ini dapat negatif 200, ini positif, ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, karena dia absolut, tidak mengenal negatif positif, ya coba kita periksa. Nah, apakah buku ini nanti menganggapnya negatif juga? Perlu dihitung. 60 tambah 40 tambah 70 tambah 10 tambah 10 tambah 30, 220.000. Nah, tadi kan di sini ada negatif. Jadi karena ada tanda absolut, semuanya dianggap positif. Makanya tinggallah kita masuk ke langkah selanjutnya, mencari deviasi rata-rata tersebut. Kita bagi dengan N-nya. N-nya kita ketahui ada 6. Kayak berikut. Oke. Nah, kita lihat lagi. Untuk Cirebon seperti berikut ini. Nah, kesimpulannya, nilai penjualan kota Cirebon. Jadi kalau digambarkan, nah ini digambarkan bagaimana variabilitasnya, seperti inilah. Jadi ini pun jarang ya, skala nilai jual. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kenapa harus dipelajari variabilitas, dipelajari ini kalau nggak adanya gunanya? Nah, kita lihat apa sebenarnya guna belajar kuartil, belajar apa tadi, variabilitas. Ini termasuk semua dalam variabilitas ya. Interkuartil, deviasi kuartil, deviasi rata-rata. Untuk apa sebenarnya di kehidupan kita? Nah, supaya kita paham ya, kalau kita sebagai, nah di sini nah simpangan rata-rata termasuk dalam mata kuliah kalau disebut ukuran penyebaran. Gunanya apa? Untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Contoh, seandainya apa gunanya ini kita tahu. Pamannya katakanlah ada seorang toke namanya si A. Si toke A mempunyai ada 10 toko ponsel lah kita katakan. Dia tak mungkin terawasinya semuanya. Yang paling laku di toko dia adalah dia khusus menjual paket data. Nah, ada 10 tokonya. Apakah ditungguinya, dipasanginya CCTV rata-rata? Mungkin dibikinnya CCTV, dia bisa mengawasi penjualan. Nah, atau dia menggunakan statistik. Dia menggunakan mengambil sampel dalam penjualan 1 bulan, dari 1 hari pertama, karena toko dia 10-10-nya nggak ada liburnya.
buka tiap hari, minggu buka. Jadi 1 bulan dia tetap 30 hari. Tokonya semua buka 30 hari. Ini umpamanya diambil di toko 1, ini toko 2, toko 3, toko 4. Nah, dari hari penjualan, umpamanya paket data yang laku, nah, diambilnya umpamanya rata-rata, karena dia tahu rata-rata yang laku di situ paket data yang 10.000, atau katakanlah dia nggak menilai paketnya dari uang penjualan. Hari pertama paket data laku 100, hari kedua 150. Hingga hari ke-30 ada 250. Nah, ini pencatatannya melalui masih manual. Si A ini toke, dia selalu menyuruh anak buahnya setiap yang laku catat. Nah, catat, dia ada buku pembukuan. Nah, bagaimana manfaatnya? Tentunya si toke ini merata-ratakan dahulu. Dapatlah rata-rata penjualan, berarti total dibagi 30. Katakanlah dapat rata-rata X. Nah, kita lihat seberapa jauh, berarti deviasi. Nah, ini rata-rata, dihitunglah Q3. Hitunglah Q1. Nah, tadi kita belajar bahwa deviasi rata-rata sama dengan Q3 dikurangi Q1, baru dibagi 2. Nah, jadi dia udah hitung Q3, Q1, dapatlah, katakanlah dibagi lagi dengan 2. Katakanlah penjualannya Y. Nah, rata-ratanya X. Katakanlah X ini penjualan rata-rata tadi itu 150. Ternyata deviasinya cuman 90.000. Berarti ini terlalu jauh menyimpang. Ada selisih 60.000. Berarti ada kemungkinan si penjaga bohong. Ya, bisa juga ya, ini penjaga mungkinan besar dia korupsi. Terlalu jauh menyimpang rata-ratanya. Berarti dengan kita belajar tadi deviasi rata-rata itu, kita bisa mengeliminasi pembohongan atau penipuan data. Jadi semakin besar selisihnya dari rata-rata, menunjukkan bahwa semakin mencurigakan data tersebut. Nah, sekarang kita lihat tadi apa sih gunanya belajar yang ini? Ini kita lihat di Brainly. Ini biasanya bagus ini, tapi hari ini nggak bagus. Nah, kita lihat. Ini Brainly ini kan apa ya, macam bimbel juga ini. Ini kan sering kali hang laptop ini. Ya, sering sekali hangnya. Kalau udah panas dia hang. Ya, jadi kita tadi sudah mengetahui deviasi rata-rata. Sekarang kita coba cari apa gunanya yang tadi kita belajar ya.
kuartil 1, kuartil 2, yang pasti untuk apa ya, kita lihat di sini ya sama saja ya. Yang pertama harus kita lihat, kita simpulkan dulu ya pelajaran kita, bahwa yang dihitung dari kuartil namanya mencari dispersi penyebaran data. Utamanya dalam sehari-hari tentunya kita melihat apakah data tersebut tersebar dengan baik atau datanya sudah ditukangi. Itu saja mungkin ya. Nah, tugas kalian ini ada belajar, coba kalian hitung. Ini nanti saya kasih kalian hitung, ada di sini. Banyak sekali. Tapi harus diperiksa apakah ini benar ya. Belum tentu semua ini benar, karena bukunya buku downloadan ya, bukan buku bukan buku asli. Kalau buku downloadan ya namanya kau nggak beli, ya pasti ada aja salahnya ya. Kalau mau buku yang bagus, sedangkan buku yang bagus kita beli saja ada juga yang salah. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat.